Baik, pada materi ini kita akan membahas kondisional ya, atau if di dalam bahasa pemrograman Kotlin ya. Oke, misalkan saya punya file ya, file misalkan nilai ya. Kemudian di sini saya punya file hasil ya, hasil sama dengan. Nah, di sini kita gunakan if, misalkan if apabila nilainya lebih besar daripada 0, maka saya akan membuat hasilnya ini misalkan tulisannya bilangan positif. Else jika tidak, maka inilah merupakan bilangan negatif ya. Dan tinggal saya panggil ya di sininya print. Atau print boleh hasil ya. Hasil. Ini ya. Jadi apabila nilainya lebih daripada 0, maka keluarannya adalah bilangan positif dan tidaklah negatif. Oke, kita run. Maka hasilnya adalah bilangan negatif, positif ya, karena nilainya adalah 10. 10 lebih besar daripada 0. Nah, bisa seperti ini, bisa juga kita gunakan dolar ya, dolar juga bisa. Bilangan positif. Oke, kemudian kita lanjut, kita menghubungkan dengan scanner ataupun readline, bebas ya. Jadi nilainya itu ya bergantung dari si user. Tinggal kita import lagi Java util scanner ya. Misalkan saya menggunakan scanner di sini. Kemudian saya punya variabel file read, misalkan read, kemudian scanner system.in ya. Yang di sini saya punya print. Saya akan masukkan nilai. Oke, kemudian di sini tipenya misalkan adalah integer ya. Integer. Yang di sini saya konversi ke text in. Run. Nah, misalkan nilainya -1. Keluarannya adalah bilangan negatif. Kita run lagi. Misalkan nilainya adalah 200. Keluarannya adalah bilangan positif. Nah, kemudian di dalam kondisional pada Kotlin juga kita bisa menampilkan atau menghasilkan nilai berupa menampilkan nilainya, kemudian kita juga bisa menampung nilai hasil dari operasi tertentu. Misalkan saya punya case tadi, saya punya nilai A dan B. Nilai A dan B ini akan dilakukan pengecekan mana yang lebih besar, nilai AK atau BK. Nanti sistem akan menampilkan nilai mana yang paling besar, kemudian dia menampilkan nilai yang paling besar itu berapa. Gitu. Contoh ya, misalkan ini nilai 1 ya, nilai 1, kemudian saya punya lagi nilai 2 ya. Nilai 2 ini juga variabelnya nilai 2. Ini saya masukin nilai 1 aja ya. Misalkan di sini max ya, nilai max. Kemudian sebentar ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Sini kita akan melakukan kondisionalnya if jika nilai satunya lebih besar atau sama dengan ya nilai 2, maka di sini saya akan ngeprint ya, akan menampilkan hasilnya. Saya pakai dolar aja ya, dolar
nilai 1 lebih besar atau sama dengan dari nilai 2. Saya akan menampilkan nilai tulisan ya, menampilkan layar. Nilai satunya berapa lebih besar daripada nilai 2. Kemudian nilai 1 ini saya akan tampung ke nilainya ke dalam variabel nilai max. Kemudian saya panggil di sini nilai 1 ya, seperti itu. Kemudian saya ada else di sini ya, else. Maka saya akan menampilkan nah ini kebalikan, berarti nilai 2 lebih besar atau ya sama dengan, bisa saja nilainya sama ya, dengan atau ini yang lebih besar, nilai 2 lebih besar dari nilai 1. Kalau nilainya sama berarti ini kan, kalau nilai 1 sama 2-nya sama berarti ini yang akan ditampilkan. Nanti kalau ini nilai 2-nya lebih besar daripada nilai 1 ya. Ya nilainya itu saya tampung ya. Nilai 2. Tampung ke nilai max ya. Nah, kemudian saya akan menampilkan print ya. Print. Saya masukin nih. Nilai maksimumnya adalah nilai max. Nilai max. Tergantung, bisa yang ini, bisa yang ini gitu ya. Nilai maksimum. Maksimum kurang M ya. Jadi dia menampilkan ini ya, atau ini, kemudian dia akan menampilkan nilai max-nya yang mana. Tergantung, kalau bisa ini, bisa ini. Ini kita coba jalankan ya, kita run. Misalkan nilai yang pertama 10, kemudian ini misal 5. Atau ini lebih besar misalnya, 30 ya. Maka keluarannya adalah 30 lebih besar daripada 10 dan nilai maksimumnya adalah 10. Maka yang diambilnya adalah yang ini ya. Berarti nilai keduanya lebih besar dari nilai pertamanya. Kemudian nilai 2-nya ini nilainya akan ditampung ke variabel nilai max. Kemudian saya tampilkan. Ini hasilnya adalah 30. Oke, kita run lagi. Misalkan ini 10 sama 10 ya. Maka 10 lebih besar atau sama dengan nilai dari 10. Berarti nilainya sama ya. Maksimumnya adalah 10. Yang dipanggil adalah ini ya. Ini. Dan nilainya sama ya. Atau nilai satunya lebih besar ya. Maka yang ditampilkan ini ya. Kemudian nilai satunya saya tampung ke dalam nilai max. Kemudian saya panggil. Nah, seperti ini ya kalau pemrograman Kotlin ya. Kita buat variabel apa. Kemudian eksekusinya seperti apa, kemudian apa yang akan ditampilkan, apa yang akan ditampung, apa yang akan diproses. Kemudian kita panggil ya seperti ini. Ya, silakan dicoba. Ini kita menggunakan inputnya menggunakan scanner ya. Ya, silakan dicoba.